Halo sahabat R91. Selamat berjumpa kembali pada channel ini. Kali ini admin bakalan menyajikan informasi seputar dinamika Pilkada 2024 di Kalimantan Selatan. Sahabat R91, jelang tahapan pendaftaran bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur di KPU Provinsi pada 27 hingga 29 Agustus 2024. Biasanya topik yang ramai diperbincangkan oleh halayak ramai adalah prediksi para figur yang berpotensi mencalonkan gubernur di daerahnya. Biasanya, masyarakat mengandalkan pilihannya masing-masing terhadap para kandidat yang akan tampil di panggung pesta demokrasi 5 tahunan itu, misalnya di Kalimantan Selatan. Sejumlah figur yang berniat maju berkompetisi tentunya tengah mencari dukungan kepada partai politik yang memiliki kursi di DPRD Provinsi Kalimantan Selatan agar dapat memenuhi persyaratan untuk mendaftar di KPU Provinsi. Sedangkan jumlah alokasi kursi di DPRD setempat adalah 55 kursi. Dan menurut Undang-Undang Pemilihan, untuk mengusung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, harus didukung 20% dari jumlah kursi partai politik di DPRD Provinsi. Artinya, untuk mengusung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur di KPU Provinsi Kalimantan Selatan, bakal calon harus mendapatkan dukungan minimal 11 kursi dari partai politik. Dan menurut undang-undang, bakal pasangan calon dapat mendaftar ke KPU tanpa dukungan kursi di DPRD, dengan cara jalur perseorangan yang didukung oleh pemilih dengan bukti KTP sesuai jumlah minimal pemilih yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Untuk di Kalimantan Selatan ini, hanya Partai Golkar yang dapat mengusung pasangan calon dengan sendiri dari di antara semua partai politik yang memperoleh kursi di DPRD hasil pemilu 2024. Pasalnya, hasil pemilu 2024, Golkar mampu memperoleh 13 kursi. Sedangkan untuk mengusung paslon gubernur dan wakil gubernur di daerah tersebut, minimal 11 kursi. Jadi, partai politik selain Golkar di daerah itu, harus berkoalisi untuk mengusung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Berikut jumlah kursi masing-masing dari 9 partai politik di DPRD Provinsi Kalimantan Selatan hasil pemilu 2024. Partai Golkar 13 kursi, Nasdem 10, Gerindra 7 kursi, PKB 6, PKS 6, PAN 6, PDIP 3, Demokrat 3, dan P3 1. Nah, baiklah sahabat R91. Kita lanjut pada prediksi para figur publik di Kalimantan Selatan yang digadang-gadang akan maju sebagai calon gubernur periode 2024 hingga 2029. 1. Zairullah Azhar. Zairullah Azhar merupakan Bupati Tanah Bambu yang juga bakal calon gubernur Kalimantan Selatan periode 2024 hingga 2029. Jelang pendaftaran di KPU, dirinya telah mendaftar di PKS dalam penjaringan bakal calon gubernur. Elektabilitas Zairullah Azhar berada di posisi teratas dari hasil survei Lembaga Studi Politik dan Pemerintahan atau LSPP versi Harapan Gubernur Kalimantan Selatan oleh responden. Dirinya mendapatkan angka elektabilitas sebesar 41,67%. Beliau sebelumnya pernah mencalonkan gubernur pada Pilkada 2010 berpasangan dengan Habib Abu Bakar Pada. Namun, saat itu dia dikalahkan oleh rivalnya. Tak hanya itu, pada Pilkada 2015, beliau kembali mencalonkan sebagai calon gubernur Kalimantan Selatan berpasangan dengan Muhammad Safi. Namun lagi-lagi ia dikalahkan lagi oleh rivalnya, kini ia kembali maju untuk merebut kursi nomor 1 di Kalimantan Selatan. 2. Ibnu Sina. Ibnu Sina merupakan Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Kalimantan Selatan. Ibnu Sina masuk dalam bursa Pilkada 2024 di Kalimantan Selatan. Angka elektabilitas Ibnu Sina sebesar 10,42% berdasarkan hasil survei Lembaga Studi Politik dan Pemerintah versi Harapan Gubernur. Sedangkan dalam versi calon gubernur, ia berada di peringkat kedua dengan angka 15,90%. Ibnu Sina dikabarkan akan menjadi bakal wakil gubernur mendampingi Zairullah Azhar pada kontestasi Pilkada 2024. Hal tersebut ditandai saat Zairullah Azhar dan Ibnu Sina bertemu di Banjarmasin pada Kamis 30 Mei 2024 dalam rangka komunikasi politik menuju Pilkada 2024. Pertemuan tersebut dibenarkan oleh kuasa hukum Zairullah Azhar, Roni Hertadinata, SH. Kepada publik,
Roni Herta Dinata mengatakan pertemuan kliennya itu bersama Ibnu Sina untuk berpasangan dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Selatan periode 2024 hingga 2028. 3. Muhyiddin. Muhyiddin merupakan Ketua DPW PAN Provinsi Kalimantan Selatan. Namanya masuk dalam bursa Pilkada 2024 di Kalimantan Selatan. Hal tersebut lantaran memiliki elektabilitas di masyarakat. Buktinya, hasil survei Lembaga Studi Politik dan Pemerintah menunjukkan Muhyiddin meraih angka elektabilitas 8,33% dalam versi harapan menjadi gubernur. Sedangkan versi harapan calon gubernur 24,07%. Muhyiddin telah mendapatkan rekomendasi dari DPP PAN untuk maju sebagai calon gubernur Kalimantan Selatan periode 2024 hingga 2029. Namun, Muhyiddin harus melakukan komunikasi politik dengan partai lainnya untuk mendapatkan jumlah kursi minimal 11 kursi. Muhyiddin masih membutuhkan 5 kursi lagi dari partai lainnya yang memiliki kursi di DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Sebab, PAN hanya memiliki 6 kursi di DPRD Provinsi Kalimantan Selatan hasil pemilu 2024. Muhyiddin saat ini menjabat Wakil Gubernur Kalimantan Selatan. 4. M. Rosehan NB. M. Rosehan NB merupakan anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Namanya masuk dalam bursa Pilkada 2024. Dia memiliki elektabilitas dengan angka 4,11% dari hasil survei Lembaga Studi Politik dan Pemerintah dalam versi harapan menjadi gubernur. Sedangkan versi harapan calon gubernur, beliau berada di peringkat kelima. 5. Hasnuryadi Sulaiman. Hasnuryadi Sulaiman masuk dalam bursa Pilkada 2024 di Kalimantan Selatan. Jelang pendaftaran sebagai bakal calon gubernur di KPU Provinsi setempat, beliau telah mengambil formulir serta mengembalikan kepada beberapa partai politik, di antaranya adalah Gerindra, PKS, PKB, PAN, dan Nasdem. Sedangkan Partai Golkar telah memberikan surat perintah tugas kepada Hasnuryadi Sulaiman untuk menjadi calon gubernur Kalimantan Selatan periode 2024 hingga 2029. Berdasarkan hasil survei Lembaga Studi Politik dan Pemerintah, elektabilitas Hasnuryadi Sulaiman berada di peringkat ketiga versi harapan calon gubernur dengan angka 11,57%. 6. Denny Indrayana. Denny Indrayana merupakan mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Beliau juga merupakan pengacara senior. Pada Pilkada 2024, ia dikabarkan bakal ikut berkompetisi. Dan menjelang pendaftaran pasangan calon gubernur dan wakil gubernur di KPU Provinsi Kalimantan Selatan, ia telah mendaftar ke sejumlah partai politik yang membuka penjaringan. Salah satu yang telah dia mendaftarkan diri adalah Partai Nasdem. Partai Nasdem di Kalimantan Selatan memperoleh 10 kursi. Artinya jika Denny Indrayana akan direkomendasikan oleh Nasdem, maka harus berkoalisi dengan partai lain untuk mencari tambahan kursi minimal 1 kursi agar mencapai 11 kursi yang menjadi syarat minimal kursi di Pilkada Kalimantan Selatan.